Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azirah Prasilia dengan NIM 1986 206011 dari kelas 4A Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang proses inovasi pendidikan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau mengimplementasi inovasi pendidikan. Kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung, akan terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Selanjutnya adalah tentang beberapa model dalam inovasi pendidikan. Model dalam inovasi pendidikan terbagi dua, yaitu berorientasi pada individual dan berorientasi pada organisasi. Nah, ini adalah model inovasi pendidikan yang berorientasi pada individual. Bisa dilihat pada gambar ya. Selanjutnya, model inovasi pendidikan yang berorientasi pada organisasi. Model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi menurut Zeidman, Duncan, dan Holbeck. Zeidman dan kawan-kawan membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi dua tahap, yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahap implementasi atau implementation stage. Tiap tahap dibagi lagi menjadi beberapa langkah atau sub-stage. Adapun tahap-tahapnya yaitu tahap permulaan, langkah pengetahuan dan kesadaran, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi, dan tahap implementasinya ada langkah awal atau permulaan implementasi, dan ada langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Untuk langkah pengetahuan dan kesadaran, sebelum inovasi dapat diterima, calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Rogers dan Smokers mengemukakan seperti mana dulu ayam atau telur, tergantung situasinya. Mungkin dapat tahu dan sadar inovasi baru merasa butuh, atau sebaliknya. Jika kita lihat kaitannya dengan organisasi, maka adanya kesenjangan penampilan atau performance gaps, mendorong untuk mencari cara-cara baru atau inovasi. Tetapi juga dapat terjadi sebaliknya karena sadaran akan adanya inovasi. Maka, pimpinan organisasi merasa bahwa dalam organisasinya ada sesuatu yang ketinggalan, kemudian merubah hasil yang diharapkan, maka terjadi kesenjangan penampilan. Selanjutnya, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin merubah atau mau menerima inovasi. Paling tidak, ada dua hal dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan anggota organisasi terhadap adanya inovasi, yaitu 1. Sikap terbuka terhadap inovasi. 2. Memiliki persepsi tentang potensi inovasi. Dan yang ketiga, langkah pengambilan keputusan. Untuk langkah awal permulaan implementasi, yaitu pada langkah ini organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya, setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah.
Selanjutnya adalah langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, maka para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi, serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Yang terakhir adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Motivasi yang mendorong perlu diadakan inovasi pendidikan jika dilacak biasanya bersumber pada dua hal, yaitu satu, kemauan sekolah untuk mengadakan respon terhadap tantangan kebutuhan masyarakat. Kedua, adanya usaha untuk menggunakan sekolah untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Antara lembaga pendidikan dan sistem sosial terjadi hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Adapun tiga faktor, yaitu yang pertama faktor kegiatan belajar mengajar, faktor internal dan eksternal, dan sistem pendidikan, yaitu pengelolaan dan pengawasan. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan tentang tiga faktor tersebut. Bisa dilihat di layar ya. Baiklah, kesimpulan yang didapat dari materi proses inovasi pendidikan adalah pada hakikatnya yang menjadi sasaran menerima dan menerapkan inovasi adalah individu atau pribadi sebagai anggota sistem sosial atau warga masyarakat. Maka dengan demikian maka pemahaman tentang proses inovasi pendidikan yang berorientasi pada individu tetap merupakan dasar untuk memahami proses inovasi dalam organisasi. Dengan memahami proses difusi inovasi dalam organisasi, akan mudah untuk memahami proses difusi pendidikan. Karena pada dasarnya pelaksana pendidikan beserta komponen-komponennya adalah suatu organisasi. Sekian video pembelajaran dari saya tentang proses inovasi pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.